Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di ibu kota, prefektur dan ibu kota benua ilahi kemenangan timur sangat dekat satu sama lain sehingga tidak ada bedanya menyebut mereka apa. Dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah tempat yang sama. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk kembali ke ibu kota, tetapi mereka beristirahat sejenak dalam perjalanan pulang karena tidak terburu-buru. Selama istirahat mereka, King Sui akan berkeliling dengan Dong Yan dan Sun Yan, atau dia akan mengajari Mu Qing tentang formasi dan 9 langkah istana. Sayangnya, mereka hanya mengambil sedikit jeda sehingga kemajuan Mu Qing relatif lambat. Meskipun demikian, King Sui masih merasa bahwa dia cukup berbakat. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa dia memiliki harta khusus untuk membantunya. King Sui tahu bahwa ini benar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa maju dengan kecepatan ini. Selain itu, dia bijaksana sehingga dia berhasil memahami konsep 9 langkah istana dan formasi lainnya dengan cukup cepat. Setelah itu, Dong Yan dan Sun Yan pun ikut bergabung. Mereka merasa agak canggung pada awalnya, meskipun mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan King Sui. Bagaimanapun, ketika King Sui dan Mu Qing berlatih bersama, tampak bagi saudara-saudara bahwa pasangan itu berkencan. Hanya ketika King Sui mengundang saudara-saudara untuk bergabung dengan mereka mengetahui apa yang dilakukan pasangan itu. Saudara-saudara menerima undangannya dan mendengarkan King Sui sambil memberikan penjelasannya. Tetapi ketika tiba waktunya bagi mereka untuk berefleksi, keduanya akan menjauhkan diri. King Sui tidak bisa berkata-kata terhadap perilaku ini tetapi tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jika dia mencoba, itu akan tampak seolah-olah dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Setiap kali ini terjadi, Mu Qing akan tersenyum pada King Sui. Dia sudah yakin bahwa pria ini luar biasa dan bakatnya pasti tak terukur. Begitu seorang wanita mulai penasaran dengan pria, dia akan segera menyukai pria itu. Wanita biasanya lebih penasaran daripada pria. Ketika seorang wanita yang biasanya apatis menjadi penasaran, akan semakin sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya. King Sui ingin membantu Mu Qing dengan kemampuannya yang terbaik. Dia tahu bahwa masalahnya pasti terkait dengan sekte penjara langit. Jika dia tidak akan menangani masalah ini secara pribadi, dia ingin memastikan bahwa Mu Qing dapat menangani teknik formasi lawannya. Dengan pemikiran ini, King Sui juga mengajak para sesepuh untuk bergabung. Dia ingin membiasakan mereka dengan formasi dan posisi mereka. Pada saat yang sama, dia ingin melihat betapa sulitnya menyebarkan keterampilan ini. Ini karena dia ingin mengajari anggota keluarganya sendiri beberapa formasi ketika dia kembali ke kediaman Kingnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Teknik tertinggi dianggap unggul karena tidak semua orang bisa mempraktikkannya dan mencapai bentuk tertinggi. Selain itu, siapapun yang mempraktikkan teknik tertinggi akan menjadi jauh lebih kuat. Bahkan mempraktikkan sedikit keterampilan akan memberi penggunanya manfaat besar. Meskipun demikian, menyempurnakannya sangatlah sulit. Semuanya tampak damai di ibu kota yang tampak mahal, mungkin karena pola pikir baru King Sui. Mereka naik kereta binatang dan menuju ke Mu Residence. Mu Qing menghabiskan sebagian besar waktunya di Azure Cloud Pavilion dan jarang kembali ke Mu Manor. Hanya butuh waktu singkat untuk kereta binatang mereka tiba di depan kediaman mewah. King Sui dan yang lainnya turun di depan pintu masuk yang besar. Ada tanda besar tergantung di atas pintu bertuliskan 2 kata, Muklan. Ada 2 patung batu binatang iblis besar di sisi pintu masuk. Mereka sedikit seperti kilins dan sedikit seperti harimau. King Sui terkejut bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi mereka. Itu adalah patung binatang awan dari zaman prasejarah. Mereka adalah makhluk yang membawa keberuntungan.
Mu Qing menjelaskan setelah dia menyadari bahwa King Sui telah lama menatap patung-patung itu. Apakah mereka masih ada? King Sui bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berjalan ke manor bersama Mu Qing. Mereka jarang terlihat saat ini. Binatang awan ini dianggap binatang ilahi. Mu Qing menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Nona, sesepuh. Penjaga di pintu masuk menyambut Mu Qing dan sesepuh lainnya dengan hormat. Mereka sekarang berada di kediaman klanmu atau lebih tepatnya, salah satu cabang klanmu. Ini adalah cabang dari kakek buyut Mu Qing dan itu adalah cabang terbesar. Cabang lainnya masih baik-baik saja tetapi mereka terlihat menurun. Mereka sudah lama tidak berjalan sebelum seorang pria parubaya yang terpelajar dan tampan dan beberapa orang lainnya keluar untuk menyambut mereka. Tetua ketiga, ayah. Orang tua itu menyapa pria parubaya dengan hormat sementara Mu Qing berlari dan memegang lengan pria itu. Pria ini adalah ayah Mu Qing. King Sui kagum ketika dia merasakan kekuatan pria ini. Jika dia tidak tumbuh lebih kuat selama periode waktu ini, dia tidak akan tahu. Itu di atas 150 bintang. Namun, King Sui tahu bahwa pria ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Jika perasaan spiritualnya tidak menjadi begitu tajam, dia mungkin tidak dapat mengatakan kekuatan sejati pria itu bahkan jika King Sui lebih kuat. King Sui tidak tahu apakah anggota lain dari klan Mu tahu kekuatannya. Namun, dari cara para sesepuh menyapa tetua ketiga ini, dia tahu bahwa pria ini bukan hanya anggota klan biasa. Pria itu juga mengamati King Sui dengan hati-hati. Dia telah melihat putrinya berjalan di samping King Sui dan tahu bahwa putri kesayangannya akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bisa dia cintai. Di sisi lain, Mu Qian juga agak kagum dengan King Sui. Dia tidak dapat melihat dengan jelas melalui pemuda ini. Dari semua anaknya, Mu Qing adalah yang paling kuat. Dia jauh lebih kuat dari saudara kandungnya yang lain dan merupakan salah satu anggota paling menonjol dari generasi muda klan Mu. Terlebih lagi, Mu Qian tidak pernah kurang menunjukkan cintanya pada Mu Qing hanya karena dia seorang perempuan, bahkan dia mungkin anak kesayangannya. Sangat mungkin bahwa masa depan klan Mu bergantung pada Mu Qing. Dia tidak pernah mengganggu kehidupan cinta putrinya. Meskipun demikian, dia menyimpan kekhawatiran untuk putrinya karena dia tampaknya tidak memperhatikan pria manapun, juga tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang pria. Namun, bahkan dia sendiri menemukan bahwa banyak putra dari keluarga bangsawan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan putrinya. Itu tidak terlalu penting baginya. Selama putrinya memiliki pria yang dicintainya, itu sudah cukup baginya. Sayangnya, dia belum pernah menemukan pria yang dicintainya. Hanya 2 bulan yang lalu dia menemukan bahwa putrinya bertingkah agak aneh, hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang menunggu di pintu masuk pegunungan penetrasi langit untuk seorang pria. Mudah baginya untuk mendapatkan informasi tentang situasinya tetapi dia hanya tahu sedikit tentang detailnya. Dia hanya khawatir, tapi dia tidak akan pernah ikut campur. Inilah alasan mengapa dia hanya bisa melihat pria yang putrinya jatuh untuk saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa ingin tahu tentang King Sui. Meskipun dia mempercayai penilaian putrinya. Kamu pasti King Sui. Mu Qian tersenyum lembut pada King Sui. Sesepuh lainnya sudah pamit dan pergi. Bahkan Dong Yan dan Sun Yan pergi setelah menyapa Mu Qian. Mereka berkata bahwa mereka akan terus minum dengan orang tua itu. King Sui merasa sulit untuk membungkus ini di sekitar kepalanya. Orang-orang yang tetap bersama King Sui adalah Mu Qing, Mu Qian, 3 pria muda dan seorang wanita berusia lebih dari 20 tahun. Ketiga pemuda dan wanita itu terlihat agak mirip satu sama lain. Halo tuan, saya King Sui. Maaf merepotkan. King Sui tersenyum pada Mu Qian. Pria ini sangat tampan. Gennya mungkin adalah alasan mengapa Mu Qing dianggap sebagai wanita tercantik di ibu kota. Itu tidak merepotkan. Kami senang Anda ada di sini. Ayo, masuk ke dalam untuk bicara. Pria itu berkata lalu menunjuk ke King Sui. Kelompok itu kemudian pergi ke aula utama. King Sui berasal dari generasi yang sama dengan Mu Qing.
Banyak anggota Mu Clan lainnya yang seusia mereka telah mendengar berita bahwa Mu King mengundang seorang pria ke Mu Manor. Baru-baru ini, dikabarkan bahwa pria ini memiliki hubungan dekat dengan Mu King dan sekarang bahkan berada di rumah mereka. Mereka bersumpah akan melihat pria ini karena mereka berharap Mu King akan menikah dengan salah satu pria dari keluarga bangsawan di ibu kota. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk memilih. Pada saat yang sama, sesepuh lain di keluarga memiliki pemikiran yang sama. Namun, mereka tidak berani mengungkit hal ini karena mereka tahu kepribadian Mu Qian. Tetua ketiga, Mu Qian, sangat mencintai putrinya dan tidak akan pernah membiarkan apapun yang akan menyakiti putrinya. King Sui dan yang lainnya berjalan ke aula utama, atau lebih tepatnya aula tamu. Saat mereka mengobrol, King Sui dengan cepat mengetahui bahwa ketiga pemuda itu adalah putra Mu Qian dan wanita muda itu adalah putri bungsu Mu Qian. Mu Qian hanya memiliki 5 anak ini. Untuk klan besar seperti mereka, hanya memiliki 5 anak berada di ujung bawah spektrum. Dari 5 anaknya, Mu King adalah anak tengahnya dengan 2 kakak laki-laki, seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Mereka semua adalah saudara tiri yang memiliki ibu berbeda. Mu Qian memiliki 3 istri. Putra tertuanya dan putra ketiganya berasal dari istri pertamanya. Putra keduanya dan putri bungsunya berasal dari istri lain, sedangkan Mu King adalah putri tunggal ibunya. Mereka tidak duduk lama ketika 3 wanita tua yang menawan masuk. Mudah untuk mengatakan siapa mereka. Setelah basa-basi, semua orang duduk. Orang-orang terdekat Mu King sekarang duduk bersamanya saat makan malam keluarga ini. Putra tertua Mu Qian sudah berusia 40 tahun. Ibunya adalah istri pertama Mu Qian. Meskipun dia tampaknya telah mempertahankan penampilannya, mungkin karena kultivasinya yang rendah, dia sudah menunjukkan tanda-tanda usianya. Putra tertua Mu Qian, Mu Fang tidak mewarisi bakat ayahnya. Batasannya mungkin sudah ditetapkan di puncak Grade of Martial King sehingga sulit baginya untuk bahkan menerobos ke Martial Saint. Meskipun klan besar memiliki teknik alkimia dan pertempuran yang baik, tidak semua orang memiliki prasyarat untuk maju ke Martial Saint, apalagi puncak Martial Saint. Meskipun demikian, sebagian besar Martial Saint di dunia 9 benua memang ditemukan di klan besar. Putra kedua Mu Qian, Mu Jian tidak terlihat jauh lebih muda dari Mu Fang. Dia lebih kuat dari Mu Fang dan merupakan Martial Saint kelas 3. Meskipun dia masih bisa dianggap cukup kuat karena dia adalah seorang Martial Saint, standarnya tidak bisa dibanggakan dibandingkan dengan anggota Mu Clan lainnya. Mu King adalah salah satu anggota terkuat dari seluruh Mu Clan tapi dia seorang wanita. Itu masih merupakan kerugian baginya tidak peduli seberapa banyak bakat yang dia miliki dan seberapa kuat dia. Putra ketiga Mu Qian, Mu Lin, mewarisi bakat ayahnya. Dia adalah salah satu anggota cabang ini dengan potensi tertinggi. Terlepas dari usianya, dia sudah menjadi kelas 10 Martial Saint dan hanya selangkah lagi dari puncak. King Sui terkejut karena itu berarti bakat bawaan Mu Lin benar-benar luar biasa. Terakhir, putri bungsu, Mu Sue, sebenarnya adalah seorang Martial Saint awal meskipun usianya sudah tua. King Sui merasa bingung bahwa untuk cabang ini, semakin muda mereka, semakin berbakat mereka. King Sui juga mengamati 3 istri Mu Qian. Tingkat kultivasi istri pertamanya agak rendah tetapi 2 istri lainnya cukup kuat. Ibu Mu King sebenarnya lebih kuat dari Mu King. Di aula lain, ada sekelompok pria lain yang seusia Mu Fang. Ada makanan dan anggur di atas meja, tetapi mereka semua melihat ke pria di tengah kelompok mereka, yang merupakan pria kekar yang kuat. Kakak, paman ketiga paling menyukai Kinger. Kami tidak bisa ikut campur tapi kami tidak bisa membiarkan Kinger menikah dengan siapapun tanpa latar belakang apapun. Seorang pria berpakaian sutra hijau mengerutkan kening. Itu benar, kakak. Tidak menguntungkan bagi keluarga kami jika dia menikahi pria itu. Tuan Muda Yin adalah salah satu tokoh paling terkenal di ibu kota, keluarganya juga luar biasa. Seorang pria kurus tersenyum pada pria kekar itu. Kakak kelima,
apakah kamu punya ide? Saya juga berharap Kinger menikah dengan Tuan Muda Yin. Dia akan menjadi suami yang baik untuknya. Keluarga kami serasi. Pria bertubuh gempal itu berbicara dengan lembut meskipun suaranya memiliki daya tarik yang kuat. Pria kurus dengan pakaian bersulam tertawa saat dia melirik pemimpin generasi muda Muklan. Tidak ada orang dalam generasinya yang dapat menantang supremasi tetua ketiga. Semua orang tahu bahwa Mu Qing adalah putri kesayangannya dan bahkan kakeknya tidak berani mencampuri urusan pernikahannya. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi menatap pria kurus itu dengan tenang. Pernyataannya berlebihan karena mereka semua tahu itu. Mereka lebih tertarik dengan apa yang akan dia katakan. Tapi sekarang sudah begini, kita bisa memberitahu Tuan Muda Yin. Apakah Anda tidak tahu kepribadian tetua ketiga? Klan Yin adalah klan besar, jadi tetua ketiga tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia datang. Dia sangat menyukai Mu Qing tapi sayang dia tidak menyukainya, ucap pria kurus yang disebut oleh yang lain sebagai Fifth Brother tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh, tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Mereka tahu dia memilih Tuan Muda Yin karena klan Yin sangat kuat dan Tuan Muda Yin juga sangat berbakat. Meskipun dia tidak lebih kuat dari Mu Qing, dia masih seorang kultivator dengan banyak potensi. Selain itu, Tuan Muda Yin sangat pemarah dan sedikit egomania. Dia sangat sombong sehingga dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang layak untuk Mu Qing. Dia sudah lama melihat Mu Qing sebagai wanitanya. Karena alasan ini, banyak orang di ibu kota menghindari dekat dengannya karena takut padanya. Ketika pria kurus mengungkit hal ini, semua orang tercerahkan. Mereka pasti tidak bisa pergi dan menimbulkan masalah, mereka juga tidak berani. Namun, Tuan Muda Yin adalah pilihan terbaik dalam situasi ini. Jika King Sui ini tidak dapat mengalahkan Tuan Muda Yin, dia secara alami akan dikeluarkan dari persamaan. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Bahkan jika King Sui adalah seorang ahli super yang dapat mengalahkan Tuan Muda Yin, kepribadian memutar Tuan Muda Yin berarti bahwa dia pasti akan membuat semua ahli dari klan Yin menyerang King Sui. Jika dia tidak bisa menyingkirkan King Sui secara terbuka dan di atas papan, Tuan Muda Yin adalah pria yang akan mengambil rute tercela untuk membuat King Sui menghilang. Jadi, mereka yakin bahwa jika mereka membawa Tuan Muda Yin ke dalam gambar, mereka akan mencapai tujuan mereka. Paling tidak, Mu Qing dan King Sui tidak akan berakhir bersama. Di sisi lain, Dong Yan dan Sun Yan minum-minum dan mengobrol dengan lelaki tua lainnya. Mereka semua cukup nyaman satu sama lain karena mereka telah menghabiskan 2 bulan bersama. Selain itu hubungan antara klan Dong dan klan Mu selalu baik. Dong Yan, seorang lelaki tua tertawa saat dia meneguk anggur. Tuan, silakan. Dong Yan dengan cepat menjawab. Apakah Anda mengenal baik saudara ketiga Anda? Orang tua itu ragu-ragu sebelum bertanya. Dong Yan sedikit tertegun. Dia tahu bahwa King Sui dan Mu Qing sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Orang-orang tua ini mungkin mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang King Sui. Aku hanya tahu bahwa saudara ketiga kami berasal dari benua Green Cloud. Kami bertemu dengannya secara kebetulan, dan menemukan bahwa kepribadian kami baik-baik saja, sehingga kami bertiga memutuskan bersumpah untuk menjadi saudara. Setelah itu, saudara King Sui pergi ke pegunungan penetrasi langit. Mengungkitnya, waktu yang kami semua habiskan bersamanya sama sekali tidak berkurang. Ucap Dong Yan tersenyum. Tidak ada yang disembunyikan dan dia tahu tidak ada informasi yang perlu disembunyikan. Orang tua itu tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya, mereka tidak banyak berinteraksi dengan King Sui. Tidak ada yang terjadi secara khusus dan ketika King Sui dan Mu Qing berurusan dengan orang-orang dari Sekte Penjara Langit, orang-orang tua itu tidak ada di sana untuk menyaksikan apapun. Tapi, fakta bahwa King Sui dapat menjelajah 300.000 li ke gunung penetrasi langit sendirian adalah bukti yang cukup dari kemampuannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Selain itu, mereka telah menyaksikan Mu Qing tumbuh dewasa.
Wanita rasional seperti dia tidak akan pernah membuat kesalahan saat menilai seseorang. Di sisi lain, King Sui bersenang-senang dengan keluarga Mu Qing. Mu Qing telah membawa King Sui bersamanya dan ini sudah cukup untuk anggota keluarganya. Mu Fang dan Mu Jian sangat langsung. Terutama Mu Fang, yang tampil sebagai pria yang jujur dan terus terang. Namun, jelas bahwa mereka sangat menyayangi adik perempuan mereka. Mu Lin masih muda tapi tidak banyak bicara. Dia sepertinya tidak suka berbicara dengan orang lain. Di sisi lain, Mu Sui, putri bungsu Mu Qian, sangat lincah. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada King Sui dan sangat ingin tahu tentangnya. Ini karena King Sui adalah pria yang dibawa pulang oleh saudari perempuannya, meskipun hubungan mereka belum dijelaskan. Mu Sui berbicara dengan suara cerah dan beberapa pertanyaannya benar-benar membuat King Sui bingung. Yang lain hanya tersenyum dan tidak memotongnya. Mereka juga sangat penasaran. Untungnya, mereka memiliki Mu Sui yang penuh rasa ingin tahu untuk mengajukan pertanyaan di benak mereka. Saudara King Sui, apakah saudari perempuan saya cantik? Mu Sui terkikik pada King Sui saat dia bertanya. Cantik. King Sui menjawab ini dengan mudah. Mu Qing merasa sedikit tidak nyaman duduk di samping King Sui. Adik perempuannya eksentrik dan cerdik jadi dia khawatir dia akan menggali kebenaran. Jadi, apakah kamu menyukai kakakku? Mu Sui memandang King Sui dengan mata indahnya. Mu Qing ingin menghentikan adik perempuannya tetapi setelah Mu Sui menanyakan pertanyaan ini, Mu Qing menyadari bahwa jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tidak berani melihat King Sui dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Ini adalah rahasia antara kakakmu dan aku. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. King Sui berkata dengan agak lembut sambil tersenyum. Dia merasa berada di posisi yang sulit dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, karena King Sui tidak memiliki niat seperti itu. Jika tidak, dia akan mengambil kesempatan untuk mengkonfirmasi bahwa dia menyukainya. Dia hanya bisa memberikan jawaban seperti itu untuk saat ini. Meskipun tidak ada yang menunjukkannya, semua orang merasa itu sedikit mencurigakan. Untungnya, semua orang bersikap bijaksana, jadi mereka tidak bertanya lebih jauh. Mu Qing merasa lega ketika mendengar jawaban King Sui tetapi juga sedikit kecewa pada saat yang sama. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar langkah kaki dari luar. Salah satu penjaga mereka datang ke aula dan melaporkan, tetua ketiga, Nyonya, Tuan Muda Yin ada di sini. Mu Qian dan keluarganya mengerutkan kening. Selain King Sui, semua orang yang hadir tahu tentang kepribadian Tuan Muda Yin sejak dia datang lebih dari beberapa kali. Klan Mu dan klan Yin juga berhubungan baik. Mu Qian ragu-ragu sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, biarkan dia masuk. Karena King Sui ada di sini, mereka harus diperkenalkan satu sama lain. King Sui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Mu Qing mengerutkan kening, terlihat agak tidak berdaya. Pria menyebalkan itu selalu mengganggu kakakku, kulitnya bahkan lebih tebal dari tembok kota, gerutu Mu Sui. Suir, jangan katakan hal-hal seperti itu, ibunya segera menghentikannya. Meskipun dia terdengar seolah-olah sedang menegur putrinya, dia memiliki ekspresi senang. Seorang pria memasuki aula. King Sui cukup terkejut ketika dia melihat Tuan Muda Yin. Dia tinggi, berotot dan hampir satu kepala lebih tinggi dari dirinya. King Sui telah tumbuh lebih tinggi 1 inci selama ini, dia tidak pendek, menjadi sekitar 1,8 meter. Namun, pria di depannya tingginya sekitar 2 meter. Pria itu bugar dan bertubuh kekar, dengan penampilan seperti anak laki-laki yang cerah. Sosoknya terdefinisi dengan baik dan dia memiliki pesona liar tentangnya. Pria tipe ini sangat menarik bagi sebagian wanita. Paman ketiga, Bibi, kalian semua di sini. Ucap pria itu menyapa Mu Qian dan istri-istrinya. Yuan Jiao, kamu di sini, ucap Mu Qian tersenyum. Ya, saya mendengar bahwa Mu Qing kembali. Jadi saya datang, jawab pria itu tersenyum sederhana. Di luar dugaan,
Pria berwajah tajam ini ternyata bisa memberikan senyuman yang sederhana dan jujur. Bahkan King Sui tidak merasa bahwa pria ini memiliki kekurangan yang terlihat. Mu Qing tidak menanggapi, dia juga tidak melirik pria itu. Pria itu sepertinya tidak sedih tentang itu, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. King Sui tetap diam ketika dia mengamati situasinya. Sangat aneh, dia merasa seolah-olah dia adalah penonton yang menonton pertunjukan. Jadi, kamu adalah King Sui. Saya Yin Yuanjiao. Senang bertemu denganmu, ucap pria itu berbalik ke King Sui dan tersenyum dan bahkan mengulurkan tangannya. Saya King Sui. Senang bertemu dengan kamu juga. King Sui menjabat tangan pria itu. Ketika dia memegang tangan pria itu, King Sui tidak mencoba menarik tangannya kembali karena dia tahu bahwa pria itu tidak akan melepaskannya. King Sui bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari tangan pria itu. Pria ini memiliki tangan besar yang membuat tangan King Sui tampak relatif kecil. King Sui memandang Yin Yuanjiao. Pria ini memiliki penghinaan di matanya, seolah-olah dia memandang King Sui sebagai badut. Kemarahan Yin Yuanjiao naik karena dia tidak ingin melihat pria lain yang dekat dengan Mu Qing. Yin Yuanjiao mencibir saat cahaya keemasan datang dari tangannya dan dia melingkarkan tangannya di seluruh tangan King Sui. Gegabah, karena emosinya yang luar biasa, Yin Yuanjiao memutuskan untuk menghancurkan tangan King Sui. Mu Qian bertingkah seolah dia tidak menyadarinya tetapi Mu Qing memandang King Sui, merasa sedikit khawatir. Yin Yuanjiao merasa ingin membunuh King Sui di tempat ketika dia melihat ekspresi Mu Qing. Yin Yuanjiao meningkatkan kekuatan yang dia gunakan. King Sui memandang Mu Qian. Dia tidak tahu apa yang direncanakan tetua ketiga ini, tetapi King Sui mulai membenci pria di depannya ini. Karena semua orang bertindak seperti ini, dia memutuskan bahwa dia akan membiarkan tetua ketiga membersihkan kekacauan nanti. King Sui menutup matanya dan dia menyalurkan kekuatan ke tangannya. Wush, krak, krak, ah. Suara retak yang menusuk tulang dari suara retak berturut-turut terdengar, tiba-tiba bercampur dengan tangisan yang menyakitkan. King Sui melepaskan tangan besar yang cacat itu. Pada saat yang sama, tangan Yin Yuanjiao mencoba dengan cepat mengenai King Sui. King Sui mengikuti arus dan memblokir pukulan itu. Duar, krak. Benturan suara tulang yang retak memenuhi udara. Orang-orang yang hadir cukup kaget. Mereka sangat menyadari kekuatan Yin Yuanjiao. Ia dinilai cukup kuat di kalangan generasi muda. Sudah mengejutkan bahwa King Sui dapat menghancurkan tangannya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa blok dari King Sui akan cukup kuat untuk menghancurkan tulang di lengan Yin Yuanjiao. Lengan itu benar-benar lumpuh. King Sui hendak memukul kepala Yin Yuanjiao dengan telapak tangannya, yang pasti akan membunuhnya, tapi Mu Qian dengan cepat melangkah masuk dan menghentikan King Sui. Berhenti, tunjukkan belas kasihan padanya, ucap Mu Qian tidak tahu harus merasakan apa. Dia hanya ingin melihat bagaimana King Sui akan bereaksi tetapi hasil ini benar-benar tidak terduga, meskipun tujuannya tercapai. King Sui tidak berencana untuk membunuh Yin Yuanjiao. Dia tahu bahwa Mu Qian akan menghentikannya. Jelas juga bahwa sebenarnya, klan Mu dan klan Yin tidak benar-benar berhubungan baik. Alasan ketegangan antara klan adalah karena masalah antara Yin Yuanjiao dan Mu Qian. Yin Yuanjiao telah memohon para sesepuh untuk pergi ke Mu klan untuk membantu Mu Qian bertunangan dengannya. Klan Yin adalah keluarga aristokrat besar yang memiliki status yang sama dengan klan Mu. Selain itu, Yin Yuanjiao cukup berbakat, jadi hubungan melalui pernikahan adalah hal yang baik bagi mereka berdua. Pernikahan akan membantu memperkuat posisi kedua keluarga. Klan Yin telah meminta untuk mengatur pernikahan antara Yin Yuanjiao dan Mu Qian tetapi itu berakhir dengan buruk, dengan klan Yin kehilangan muka. Klan Mu benar-benar menolak mereka. Jika permintaan pernikahan dibuat antara dua keluarga bangsawan besar, mereka biasanya tidak ditolak. Anak-anak dalam klan besar biasanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan nikahnya. Mereka biasanya digunakan sebagai alat untuk membuat aliansi antar klan.
Klanmu telah menolak mereka. Meskipun mereka telah melakukannya dengan cara yang bijaksana, tidak dapat dihindari bahwa klan Yin akan merasa terhina. Oleh karena itu, meskipun tampaknya tidak ada masalah di permukaan, jika kesempatan itu muncul, klan Yin tidak akan keberatan untuk mundur dari klanmu. Tuan Muda Yin telah mencoba untuk mengandalkan fakta bahwa dia dianggap cukup kuat di klan Yin untuk memperjelas bahwa dia ingin Muking menikah dengannya atas kehendak bebasnya sendiri. Dengan mengatakan ini, dia menjelaskan kepada orang lain bahwa dia akan mendapatkan kembali kebanggaan klan Yin yang telah hilang dari ini. Jika ada yang ikut campur, orang itu akan melawan klan Yin. Karena Tuan Muda Yin benar-benar menyukai Muking, tidak ada yang menganggap pernyataan ini aneh. Sebaliknya, itu memungkinkan klan Yin mendapatkan kembali sebagian dari harga diri mereka. Dia tidak melampaui batasnya dan hanya mengatakan bahwa dia harus berhasil mendekati Muking dan usahanya pasti akan membuatnya berhasil. Oleh karena itu, bahkan tetua ketiga juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan Muda Yin tidak mengatakan sesuatu yang terlalu sombong. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghajar pihak lain hanya karena dia menyukai putri mereka? Yang terpenting, Yin Yuanjiao juga bijaksana. Mungkin itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Muking dalam pertarungan dan dengan demikian memutuskan untuk tidak menyinggung Muking. Meskipun dia terburu nafsu, dia masih tahu batas kemampuannya. Namun, sepertinya dia mendapat masalah. Bukan masalah baginya untuk menghancurkan tangan seseorang atau bahkan membunuh orang tak bernama di kota ini. Namun, orang ini sudah menjadi tamu Muklan dan jika sesuatu terjadi pada orang ini saat dia berada di Mu Residence, itu akan menjadi tamparan di wajah mereka. Oleh karena itu, orang-orang dari Muklan tidak terlalu senang. Selain itu, ada beberapa orang dari klanmu yang membenci Tuan Muda Yin. Alasan Tuan Muda Yin berani bertindak begitu berani adalah karena dia telah menyelidikinya sebelumnya. Dia tahu bahwa King Sui bukanlah kerabat dari Muklan dan hanya bertemu Muking secara kebetulan. Mereka kemudian memasuki pegunungan penetrasi langit bersama. Membunuh adalah membunuh. Jika Muklan kehilangan muka, dia hanya bisa mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa selama dia bisa membasmi orang yang berada di sebelah Muking ini. Dia telah merencanakan segalanya dengan hati-hati, dan bahkan amarahnya diperhitungkan. Dia telah meremehkan King Sui karena dia tidak percaya bahwa gigolo muda ini akan menjadi tandingannya. Bagaimanapun, seorang jenius iblis seperti Muking bahkan mungkin tidak ditemukan pada 10 juta orang. Tidak semudah itu untuk menemukan seseorang yang berbakat seperti dia. Tetapi sekarang dia tahu dia menemukan bahwa dia salah, sangat salah. Salah satu tangannya remuk, sementara tangan lainnya retak parah. Ini hanyalah serangan biasa dari lawannya, atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak melakukan apapun. Apa sebenarnya alam kultivasi orang ini? Tuan Muda Yin bukanlah satu-satunya yang ingin mengetahui hal ini. Semua yang hadir juga ingin tahu tentang ini. Meskipun Muking tahu bahwa King Sui sangat terpelajar dan bahkan tahu tentang formasi, dia selalu berpikir bahwa tingkat kultivasi King Sui tidak terlalu tinggi. Setidaknya, dia berpikir bahwa budidayanya tidak boleh setinggi dia. Tapi sekarang, dia merasa cara berpikirnya sangat lucu. Senior, maafkan saya telah merepotkanmu. Saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya dengan baik. King Sui tersenyum dan berkata kepada Muqian, tampaknya malu. Pernyataan ini membuat Muqian merasa sedikit canggung. Dia bisa tahu apa yang diisyaratkan King Sui. Sebelumnya, dia juga ingin menguji kemampuan King Sui dan dia yakin King Sui lebih kuat dari Tuan Muda Yin itu. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia katakan. Selain itu, Muqian benar-benar ingin menggunakan King Sui untuk memberi pelajaran kepada Tuan Muda Yin. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Karena putrinya sepertinya juga menyukai King Sui, dia menganggapnya memberi King Sui percobaan. Tidak masalah, tidak ada masalah. Ini hanya sparring. Cedera dan kematian tidak bisa dihindari. Muqian berkata dengan tenang sebelum berjalan ke Tuan Muda Yin.
Pada saat ini, tangan Yin Yuanjiao pada dasarnya lumpuh dan dia mendapat pukulan hebat. Dia tiba-tiba berteriak keras dan berlari keluar. Tidak ada tanda-tanda kekacauan di ruangan itu, atau bahkan setetes darah pun. Namun, tangan Yin Yuanjiao hancur dan mereka hancur sampai-sampai pada dasarnya lumpuh. Hanya semacam obat ajaib yang bisa menyelamatkan tangannya. Kepergian Yin Yuanjiao mengejutkan semua orang. Di sisi lain, King Sui bertanya-tanya apakah Tuan Muda Yin ini akan menjadi gila. Dia tidak khawatir bahwa orang-orang dari klan Yin akan datang ke sini untuk saat ini karena masih ada klanmu. Selain itu, bahkan tanpa Mu klan, King Sui memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menyerang dan menghindari mereka sesuai keinginannya. Ini karena 9 langkah istana telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Sedangkan untuk formasi, masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dipasangkan dengan 9 langkah istana, hanya orang yang jauh lebih kuat darinya yang bisa melakukan apa saja untuk melawannya. Kakak tertua, Tuan Muda Yin dilumpuhkan oleh King Sui. Seseorang masuk ke aula lain di Mu Clan dan melaporkan. Orang-orang di sini adalah ahli terkuat di antara generasi muda di Mu Clan, kecuali saudara kandung Mu King tidak ada di sini. Lumpuh. Haha, kakak kelima benar. King Sui sekarang bisa melupakan tentang memiliki akhir yang baik kecuali dia bersembunyi di Mu Clan dan tidak pergi keluar, ucap pria setia yang dialamatkan saat kakak tertua tertawa. Klan Yin pasti tidak akan membiarkan King Sui pergi, bahkan jika Mu Clan membela dia. Penolakan Sister King atas lamaran pernikahan klan Yin telah menyebabkan mereka merasa terhina. Sekarang Tuan Muda Yin dilumpuhkan oleh pria yang dia bawa kembali, mereka pasti tidak akan membiarkan ini terbaring. Bagaimanapun, klan Yin tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan klanmu. Ucap pria kurus yang mengenakan pakaian bordir itu mengerutkan kening. Apa yang buruk tentang itu? Tanya pria setia itu dengan bingung ketika dia melihat ekspresi kakak kelima. Di antara semua saudara kandung di sini dan dalam hal semua saudara kandung mereka, saudara kelima ini adalah yang paling cerdas. Saya sebelumnya mendengar bahwa Sister Mu King dan yang lainnya sedang mempelajari formasi. Ekspresi pria kurus itu tiba-tiba menjadi tidak wajar. Formasi, seperti tipe yang digunakan Sekte Penjara Langit. Pria setia itu mengerutkan kening dan menatap ke arah Fifth Brother-nya. Aku pikir begitu. Apakah kakak tertua tahu dari siapa dia mempelajarinya? Tanya kakak kelima saat dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui, tepat sekali. Fakta penting lainnya adalah bahwa bahkan tidak ada mayat penghancur bunga dari Sekte Penjara Langit yang tertinggal. Mereka masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan Sister King dan yang lainnya. Yang terpenting, kami telah menerima berita bahwa target mereka adalah Sister Mu King, ucap pria kurus yang mengenakan pakaian bordir itu memandangi kakak tertua dan berkata perlahan. Kemampuan Flower Crusher cukup tinggi. Yang terpenting, jika kelompok mereka membentuk formasi pedang, hampir tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tidak bisakah mereka mati karena beberapa binatang iblis yang kuat yang mereka temui? Mereka telah mati di tangan Sister King dan King Sui itu. Saya baru saja menerima berita ini juga. Anggota pengganti untuk formasi mereka yang mengikuti penghancur bunga telah menyebarkan berita ini. Ketika penghancur bunga menyerang Sister Mu King dan King Sui, anggota pengganti ini secara kebetulan perlu buang air dan dengan demikian pergi sebentar. Ketika dia kembali, semua orang sudah mati. Itu bukanlah binatang iblis, juga tidak ada mayat Sister King dan King Sui. Sebelumnya, mereka menyerang Sister King dan King Sui, jadi hanya ada satu jawaban. Sister Mu King dan King Sui telah membunuh penghancur bunga. Ucap pria kurus itu menghela nafas. Kemampuan Sister Mu King tidak cukup untuk membunuh lawan ini. King Sui ini tidak sederhana. Pria yang teguh dan tampan itu memandangi saudara kelima dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, dia bahkan telah melumpuhkan Tuan Muda Yin dengan sangat mudah.
Seseorang yang berani menyerang seseorang dari klan Yin adalah orang yang sangat kuat tetapi bertindak lemah atau hanya seorang idiot. King Sui ini jelas bukan orang bodoh. Mungkin semua orang salah tentang dia. Pria kurus itu menepuk tangan kirinya dengan lembut di atas meja, ekspresinya penuh kehati-hatian. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan lakukan apapun. Jangan bicarakan masalah ini juga. Pria setia itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Yang lainnya mengangguk. Mereka telah mencapai tujuan mereka, tetapi mereka masih gelisah. Namun, itu masih bukan apa-apa karena yang lain tidak akan berpikir bahwa mereka telah menyakiti orang lain. Ayah, klan Yin pasti akan menemukan masalah untuk King Sui kali ini. Ucap Mu King memandang Mu Qian dengan cemas. Haha, jangan khawatir. Klanmu kita tidak lebih lemah dari klan Yin mereka. Apalagi, mereka hanya memiliki kemampuan yang kurang untuk disalahkan atas insiden ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Mu Qian sepertinya tidak peduli sama sekali saat dia mengatakan ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Mu Clan. Jika orang-orang dari klan Yin mengirim orang mereka ke sini, jangan khawatir. Saya akan berbicara dengan mereka sendiri, ucap King Sui tersenyum. Itu tidak bisa. Anda adalah teman saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menangani ini sendirian? Mu King berkata dengan cemas. Meskipun dia cemas, suaranya tetap merdu dan halus. King Sui, tidak peduli betapa menyesalnya Mu Clan kami tidak dapat melakukan ini. Selain itu, Anda adalah teman putri saya. Selama saya, Mu Qian, masih hidup, saya akan memastikan bahwa Anda aman. Mu Qian memandang King Sui dan berkata dengan tenang, nadanya sangat tegas sehingga tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Itu juga memiliki kepercayaan diri yang kuat. King Sui tersenyum dan mengangguk. Suasananya juga banyak meringankan. Saya mendengar bahwa Anda mengajari putri saya tentang formasi. Setelah semua orang duduk lagi, Mu Qian tersenyum dan berkata, seolah dia bertanya dengan santai. King Sui tercengang sesaat sebelum dia tersenyum dan menjawab, itu tidak benar-benar mengajar. Saya hanya tahu sedikit tentang ini. Nonamu sepertinya tertarik dengan ini, jadi saya hanya berbagi dengannya apa yang saya ketahui tentang mereka. King Sui, kamu terlalu rendah hati. Formasi sangat dalam dan sulit bagi orang biasa untuk bersentuhan dengan mereka. Di benua ilahi kemenangan timur, sekte dan klan yang tahu tentang formasi juga terbatas. Sekte dan klan ini semuanya sangat kuat. Mu Qian memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui balas tersenyum. Dia tahu bahwa Mu Qian sebenarnya mencurigai identitasnya karena tidak ada yang tahu tentang latar belakangnya. Selain itu, dia tampaknya sangat dekat dengan Mu King, dan sebagai seorang ayah, wajar jika Mu Qian ingin tahu tentang King Sui. Aku bukan dari klan atau sekte yang berspesialisasi dalam formasi. Saya hanya memiliki pertemuan yang beruntung sebelumnya dan mendapatkan buku yang berkaitan dengan formasi, sehingga berhasil mengambil satu atau dua hal tentang itu. Jika nonamu tidak tertarik dengan ini, maka saya tidak akan berpikir untuk mengungkitnya, ucap King Sui menjelaskan. King Sui kemudian bertanya tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pemurnian setan. Ini membuat Mu Qian sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan tahu tentang pemurnian iblis juga. Dia tidak bertanya tentang ranah kultivasi King Sui tetapi dia tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Dia tidak yakin apakah King Sui lebih kuat darinya tetapi dia merasa bahwa King Sui tidak seharusnya. Itu karena akan terlalu sulit dipercaya jika dia begitu. Pesta makan itu berlangsung sekitar 2 jam. Mu King membawa King Sui ke sebuah ruangan untuk dia beristirahat. Dia memiliki manor sendiri di Mu Clan dan ada beberapa bangunan di sana. King Sui tidak melihat Dong Yan dan Sun Yan. Dia menebak bahwa mereka seharusnya masih minum. Saat dia mengikuti Mu King ke kediamannya, King Sui benar-benar merenungkan beberapa hal. Misalnya, ketika mereka mengemukakan masalah formasi, Mu Qian mencurigai latar belakangnya.
Dia pasti curiga bahwa King Sui adalah seseorang dari Sekte Penjara Langit atau seseorang yang berspesialisasi dalam formasi. Apa yang King Sui tidak tahu adalah bahwa Mu Qian sadar bahwa dia bukan dari Sekte Penjara Langit dan bahwa dia adalah seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh Sekte Penjara Langit. Itu karena Mu Qian mengetahui fakta bahwa King Sui telah bergabung dengan Mu Qing untuk membunuh penghancur bunga dari Sekte Penjara Langit. Mu Qian mengetahui fakta ini lebih awal dari kakak kelima itu. Dia tidak takut pada klan Yin, tapi dia takut pada Sekte Penjara Langit. Sekte Penjara Langit tidak bersahabat dengan banyak sekte dan faksi di kota, tetapi faksi lain tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara beberapa sekte kuat dari daerah ini bisa melawan Sekte Penjara Langit, mereka tidak akan membasmi mereka hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika mereka bertarung habis-habisan, terlepas dari apakah hasilnya menang atau kalah, mereka masih akan menderita kerugian besar. King Sui dan Mu Qing berjalan menuju manornya. Meskipun Mu Qing tampak linglung, dia sesekali mencuri pandang ke King Sui. "Apakah kamu khawatir tentang klan Yin?" King Sui bertanya sambil tersenyum. Mu Qing menghela nafas dan berkata, "King Sui, kita punya masalah." King Sui tersenyum, dia benar-benar tidak merasa bermasalah sama sekali. Dia dengan lembut bertanya, "Apa masalahnya? Apakah klan Yin sekuat itu?" "Bukan klan Yin yang aku khawatirkan. Perhatian saya adalah apakah Sekte Penjara Langit akan ditambahkan ke dalam campuran." Hati Mu Qing berantakan. Dia tidak bisa mengatakannya dengan keras, tetapi dia khawatir King Sui mungkin terbunuh saat dia pergi. Oleh karena itu, dia ingin memberitahunya segala sesuatu yang penting untuk memberinya waktu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Meskipun King Sui juga memiliki kemampuan untuk melawan Sekte Penjara Langit di benaknya, melihat keraguan dari Mu Qing sudah cukup untuk memberitahu dia apa yang dia pikirkan. Ketika dia pertama kali mempelajari formasi, dia sudah tahu bahwa manusia terdiri dari daging dan darah. King Sui secara internal berterima kasih atas simpati yang dia terima saat itu. Jika bukan karena dia mengkhawatirkan keselamatannya, dia akan memastikan bahwa dia meninggalkan tempat berbahaya ini tanpa cedera. King Sui memikirkan ini sambil berjalan, senyum bocor dari wajahnya. "Jika Anda memberi saya rasa hormat yang setinggi kaki, saya akan mengembalikannya kepada Anda 10 kali. Dia tidak akan pernah mengubah prinsipnya dan dengan tulus akan membantu mereka yang telah membantunya sebelumnya." "King Sui, saya tidak yakin bagaimana Anda melarikan diri dari binatang buas di pegunungan penetrasi langit, tetapi apakah Anda memiliki keyakinan untuk melarikan diri dari benua ilahi kemenangan timur?" Mu Qing menyadari dia hampir mencapai manornya dan berhenti untuk bertanya pada King Sui. Segala sesuatu tentang kejadian ini adalah kesalahan. Itu hanya kebetulan bahwa King Sui, Mu Qing dan yang lainnya telah memasuki pegunungan penetrasi langit bersama-sama, tetapi karena kebetulan inilah Mu Qing telah diselamatkan dari tangan penghancur bunga. Namun, ini menciptakan kebencian dengan Sekte Penjara Langit. Selain itu, insiden dengan klan Yin adalah sekering lain yang menyala. Dia sangat menyadari bahwa sumbu ini pendek dan siap meledak kapan saja. Wilayah Jun City dan kontinen Capital adalah rumah bagi banyak grup yang membawa pengaruh besar. Kelompok-kelompok ini termasuk Sekte Penjara Langit, Sekte Tiran, Sekte Pedang Dewa, Klan Mu, Klan Yin dan banyak lagi. Meskipun semua kekuatan berpengaruh ini berkumpul di sekitar kota Jun dan wilayah ibu kota benua, tidak banyak konflik atau perselisihan, jadi interaksi mereka terbatas. Meskipun klan Mu lebih terkenal di daerah di mana klan Mu dan klan Yin tinggal, klan Yin tidak lemah sama sekali. Selain itu, karena kedua klan tinggal di wilayah yang sama, terkadang tidak dapat dihindari bahwa mereka harus bekerja sama satu sama lain, yang menyebabkan konflik kepentingan ketika distribusi barang tampak tidak merata di kedua sisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Qing, King Sui ragu-ragu, apakah mereka tahu? Yang dimaksud King Sui adalah insiden di mana mereka membunuh penghancur bunga. Jika mereka ditemukan maka tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada dinding yang kedap udara.
Pada saat kami melewatkan satu, berita tentang ini baru saja menyebar baru-baru ini dan Sekte Penjara Langit mencoba mengutuk kami sekarang. Mu Qing memandang King Sui, kali ini semuanya dengan wajah tenang. Jika sudah ditemukan maka biarlah, itu bukan masalah besar. Jika mereka datang, aku akan menebangnya. Mari kita lihat apakah mereka masih ingin menghukum kita. Apakah mereka mengira kita adalah anak kecil? King Sui bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Namun, situasinya sangat jelas. Mu Qing memandang King Sui dengan heran. Dia tahu bahwa pria ini tidak pernah berbohong, dia juga bukan tipe yang pamer. Jika musuh tidak memaksa tangannya, dia tidak akan memperlihatkan kekuatan aslinya. King Sui, saya serius di sini. Sekte Penjara Langit sangat kuat. Mu Qing menatap King Sui. Dia telah mengeluarkan suaranya sedikit karena ketidaksenangan. King Sui menggosok hidungnya sedikit dan menyeringai. Baiklah, jangan khawatir, tidak akan ada insiden apapun. Bagaimana latihan penentuan posisi dan gerak kaki? Sudah berantakan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, jadi kemajuannya belum bagus. Mu Qing merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. King Sui berhenti. Lalu tiba-tiba menutup celah di antara mereka menggunakan One Origin Steps. Meskipun gerakan kakinya terlihat rumit, namun dilakukan dengan elegan seolah-olah dia melayang. King Sui menggunakan One Origin Steps dengan sengaja. Jika lawan juga mengetahui langkah satu asal, maka mereka akan menghindar seperti refleks yang terkondisi. Mu Qing dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba King Sui. Pikirannya juga sedikit bingung, tapi dia mengelak secara naluriah. Yang mengejutkan, dia benar-benar menjauh dengan teknik gerakan aneh yang dia pelajari baru-baru ini. Dari tindakan tunggal ini, dia mengerti apa yang sedang coba dilakukan King Sui dan mulai menghindar dengan serius. Kemajuan dalam pertempuran nyata lebih cepat dan Mu Qing sangat menyadari fakta ini. King Sui mencoba bergerak dari sudut yang berbeda, tetapi serangannya hanyalah tipuan. Tujuan dari gerakannya bukanlah untuk mencapai targetnya, melainkan untuk memberikan tekanan. Saat ini, King Sui dapat dengan bebas melemparkan dari berbagai sudut untuk memaksa Mu Qing bergerak. King Sui mendekat dengan tekanan korosif yang semakin besar untuk mengembangkan potensi Mu Qing. Kecepatan gerak kaki, sudut dan ketepatannya terus meningkat saat dia mengamati pertumbuhan keterampilan Mu Qing. Dibandingkan sebelumnya, dia memanfaatkan One Origin Steps dengan lebih lancar. Pada titik ini, King Sui mulai menggunakan langkah dualitas, yang juga bisa disebut langkah Yin Yang. Nine Palace Steps memiliki 9 alam seperti tangga yang naik selangkah demi selangkah. Semakin tinggi mencapai tangga, semakin kuat jadinya dan semakin jauh orang bisa melihat. Setiap alam adalah dasar untuk alam berikutnya. Mu Qing hampir tidak mahir dalam duality steps. Dengan tekanan terus-menerus dari King Sui, gerakan kaki Mu Qing menjadi berantakan. Tujuan King Sui adalah untuk menempatkan Mu Qing dalam posisi yang sulit tanpa membuatnya putus asa. Dengan demikian, King Sui akan menyisakan sedikit ruang bagi Mu Qing untuk bermanuver setiap saat. Ini untuk membantunya beradaptasi sepenuhnya dengan situasi. Metode latihan ini memaksanya untuk menghindar sambil mengebornya dengan serangan. Efeknya langsung terlihat tetapi pendekatan ini tidak dapat digunakan terus-menerus. Terus menggunakan metode ini akan memperlambat level ranahnya. Meskipun demikian, metode ini akan memungkinkannya untuk mengasah kemampuannya lebih banyak, ke titik di mana dia akan dapat melakukan langkah-langkah seolah-olah itu adalah kebiasaan. Oleh karena itu, jika diperlukan, mereka dapat meminta tetua klannya untuk melatihnya nanti. Hampir 2 jam telah berlalu sejak mereka memulai latihan. Ini adalah pintu kediaman Mu Qing. Sama seperti itu, interaksi gerak kaki mereka telah membawa mereka ke Taman Mu Qing. Tamannya sama sekali tidak kecil, panjangnya beberapa ratus meter dengan 3 paviliun, 1 bangunan, 1 punjung, koridor bulan sabit, kolam, jembatan. Mu Qing bisa merasakan penggunaan duality steps-nya meningkat saat latihan berlanjut.
Dia juga merasa bahwa kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sedikit meningkat. Namun, saat dia memikirkan ini, dia secara tidak sengaja kehilangan ketenangannya selama sepersekian detik. Saat itulah serangan King Sui mencapai sasarannya. Seandainya dia sudah berbalik ke samping, maka serangan King Sui akan meleset. Meskipun Mu Qing telah berbalik, dia satu langkah terlalu lambat. King Sui tidak sadar bahwa dia telah kehilangan fokusnya. Selain itu, dia tidak menggunakan banyak kekuatan dengan setiap serangan, jadi dia tahu dia tidak akan menyebabkan cedera bahkan jika dia memukulnya. Dengan demikian, tangannya bergerak ke arah dada lembut tubuh miring Mu Qing. Meskipun sebagian dari kesalahan dapat ditempatkan pada seberapa besar bagian tubuhnya itu. Saat ini, keduanya membeku. Mu Qing tersipu merah karena malu dan langsung memelototi King Sui dengan kepahitan yang tersembunyi dan mundur 2 langkah cepat. Pada saat yang sama, King Sui bisa merasakan kelembutan dan elastisitas yang sangat indah yang mewakili kelembutan menawan yang keluar dari tubuh Mu Qing. "Maaf," King Sui berkata setelah sedikit ragu-ragu. "Aku kehilangan fokusku, itu bukan salahmu, aku akan membawamu ke kamarmu." Ucap Mu Qing mencoba menenangkan dirinya, hampir mengatakannya seolah-olah itu adalah perhatiannya yang paling kecil. Bangunan merah muda adalah tempat tinggal Mu Qing, itu adalah setengah dari tinggi bangunan lainnya. Bangunan lainnya berwarna abu-abu pucat dengan warna yang mencerminkan suasana alam. Interior gedung itu luas. King Sui memilih kamar langsung di lantai pertama. Bagian tengah lantai pertama memiliki ruang tamu, dengan beberapa kamar tidur dan dapur yang mengelilinginya. Lantai 2 dan 3 harus memiliki denah yang sama. Ini adalah norma di benua ilahi kemenangan timur. Tidak seperti bangunan di benua tengah dan benua Greencloth, lantai pertama hanya terdiri dari ruang tamu dengan dapur di sampingnya. Lantai 2 dan 3 sebagian besar merupakan kamar tidur. Paling banyak, hanya akan ada area publik yang sangat kecil yang dapat dibagikan. Mu Qing tidak memasuki ruangan dengan King Sui, tetapi berkata sambil tersenyum, "Ada tempat tidur dan selimut di dalam lemari di dalam kamar, semuanya baru." "Oke, terima kasih," ucap King Sui. "Kamu pasti lelah, kamu harus istirahat. Sampai jumpa besok," Mu Qing berkata sambil tersenyum. King Sui mengantar Mu Qing ke pintu dan melihat sosok anggunnya menghilang dari pandangan sebelum kembali ke kamar tidurnya. Suasana hati King Sui berantakan, tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa keadaan pikiran orang lain bahkan lebih tidak teratur. Mu Qing, begitu dia meninggalkan gedung tempat King Sui tinggal, dia langsung menuju gedungnya sendiri. Sejak dia berada di gedung tempat King Sui berada sampai beberapa langkah pertamanya ke gedungnya sendiri, dia telah bertahan. Mu Qing menghela nafas saat detak jantungnya mulai berakselerasi dan wajahnya memerah menjadi merah. Wajahnya terasa panas. Mu Qing dengan cepat masuk ke kamarnya dan menutup pintu di belakangnya, seolah-olah dia takut seseorang akan melihatnya. Sayang sekali tidak ada yang bisa melihat pesonanya yang menakjubkan saat ini. King Sui berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Dia memegang beberapa kerikil yang seukuran batu besar di tangannya. Dia melihat ke arah daerah sekitar 80 meter ke arah barat laut dan mulai melempar batu ke arah itu. Kali ini tanah sudah mengumpulkan selusin batu. King Sui sedang bereksperimen dengan formasi. Ini adalah eksperimen pertamanya dalam mengatur formasi, terutama ketika itu adalah formasi 9 istana 8 trigram. Formasi ini adalah yang paling kuat yang dapat dilemparkan King Sui terutama karena hanya satu orang yang diperlukan untuk menggunakan formasi ini. Dengan demikian, King Sui mengesampingkan formasi dualitas Minutes untuk saat ini. Jika formasi 9 istana 8 trigram tidak berhasil, maka dia akan beralih ke formasi dualitas Minutes. Sebagai perbandingan, formasi dualitas Minutes seperti versi yang lebih kecil dan disederhanakan dari formasi 9 istana 8 trigram. Oleh karena itu, King Sui memilih untuk berlatih mengatur formasi 9 istana 8 trigram daripada formasi dualitas Minutes. Selain itu,
9 langkah istana King Sui bergema sempurna dengan efek formasi 9 istana 8 trigram. Ini juga alasan mengapa King Sui ingin berlatih formasi 9 istana 8 trigram. Meskipun King Sui tidak mempraktikkan formasi dualitas minutes sekarang, dia tahu bahwa dia harus mengerti bagaimana menggunakannya nanti. Bahkan jika dia tidak menggunakannya sekarang, orang lain akan ingin mempelajarinya, seperti orang-orang dari klan King, atau bahkan seseorang seperti Mu King. Dia setidaknya harus mengajarinya sesuatu. Dalam kasus 9 langkah istana, dia ingin melihat dunia apa yang bisa dia jangkau. Untuk formasi dualitas minutes, itu adalah formasi yang digunakan untuk menjebak musuh dan membantu pengguna dalam membunuh mereka. Selain itu, dia juga bisa mengajarinya formasi kecil 5 elemen. Ini seharusnya cukup untuk saat ini. Jika dia bisa berlatih 9 langkah istana dan 2 formasi dengan cermat, dia seharusnya bisa melanjutkan tanpa banyak masalah. King Sui terus melempar kerikil sambil menggelengkan kepalanya. Setidaknya sisi air mancur tidak kekurangan kerikil. Kecepatan lemparan kerikilnya lambat. Kadang-kadang dia bahkan kembali dan mengambil beberapa kerikil yang telah dia lempar. King Sui juga menggambar diagram 9 istana dan di tengahnya ia menggambar diagram 8 trigram. Formasi 8 trigram didasarkan pada gagasan 8 gerbang batin, penyembuhan, hidup, sakit, batas, pandangan, kematian, keajaiban dan pembukaan. Formasi 8 trigram sudah menjadi teknik yang kuat dengan sendirinya dan sekarang dicakup oleh kekuatan Istana 9. Kesulitan untuk menguasai formasi ini bukan hanya 1+1, jadi kekuatannya juga bukan hanya aditif. Ketika King Sui memegang kerikil terakhir di tangannya, dia agak ragu-ragu, namun dia juga bersemangat. Menempatkan kerikil terakhir ini sebagai mata formasi akan memberitahu dia apakah penyiapannya berhasil atau tidak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur. Terima kasih, bye-bye.